Haleluya, mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bisa ada di sini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami mau naikkan pujian kami yang terbaik ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan jamahan-Mu Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan Yesus dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan sukacita berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari bertepuk tangan. Haleluya. Tinggikan namanya. Nyanyi puji Tuhan. Mari kita bersorak memuji Tuhan. Tinggikan namanya. Nyanyi puji Tuhan, balun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, balun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Serukan nyanyi puji Tuhan. Nyanyi puji Tuhan. Mari bangun baik kudusnya. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Mari bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bernyanyi bagimu Tuhan Yesus. Nyanyi. Haleluya. Mari bangkit berdiri, kita sambut Raja kita. Dia adalah Raja kita Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bertepuk tangan, bersorak memuji namanya. Dialah Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bawa pujian kita yang terbaik
Bapak Ibu Saudara, pujian yang akan kita naikkan selanjutnya merupakan sebuah lagu yang saya tulis beberapa tahun lalu. Ada kesaksian di balik lagu ini. Saya punya seorang teman, dia adalah seorang hamba Tuhan di sebuah kota di Basingstoke City, dan namanya adalah Mrs. Cynthia. Dan suatu hari Mrs. Cynthia cerita sama saya, dan cerita yang dia bagikan kepada saya cukup membuat saya terkejut dan saya sedih juga. Tapi saya melihat ada sosok yang sangat tegar menghadapi semua ini. Jadi Mrs. Cynthia ini mengalami pendarahan selama 11 tahun dan juga ada sakit lainnya seperti alergi, dan penyakitnya itu termasuk penyakit langka. Tapi di dalam semua kesakitannya, di dalam semua penderitaannya, dia tetap memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Dia tetap melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan dia adalah seorang Bible teacher yang mempunyai banyak kelas-kelas melalui kelas online di Zoom. Dan ketika Mrs. Cynthia sering bertemu dengan saya di Zoom, dia selalu tersenyum. Dia nggak pernah menunjukkan wajah sedih, wajah susah sama sekali. Dia bilang kepada saya nggak mau membagikan kesedihan saya nggak mau membagikan kesakitan saya. Dia hanya memberitakan firman. Dia bilang Tuhan itu baik. Dia selalu berharap, dia selalu beriman kepada Tuhan Yesus. Dan suatu ketika dia mau dioperasi, dan juga puji Tuhan operasinya berjalan dengan baik dan lancar, dan juga dia sudah tidak pendarahan lagi sekarang. Dan juga melalui kisah hidupnya, melalui ketegaran imannya, melalui imannya yang sangat begitu besar, pengharapannya kepada Tuhan Yesus, lagu ini boleh tercipta, My Only Hope. When I am down, you give me joy. When I am weak, you give me strength. When I give up, you give me hope. Emmanuel, Jesus Christ. Even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for you are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. You are my shelter, you are my shield. You're my Father, Creator, Redeemer, my Savior, Jesus, my only hope. You're my healer, my shepherd, comforter, my King. You're my Jesus, my only hope. Even if I go through the deepest darkness, even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for you are with me. Your shepherd's rod and staff protects me. You are my shelter, you are my shield. Say, you're my Father. You're my Father, Creator,
Engkau Tuhan. Kaulah harapan kami satu-satunya Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, tinggikan nama Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kaulah harapan kami Tuhan. Harapan hidup kami Tuhan. Satu-satunya. Yes Lord Jesus. You're my only hope Lord. Mari jemaat kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Dialah harapan kita. Haleluya Yesus. My only hope is you Jesus Christ. Haleluya. Kau harapan kami Tuhan. Kau harapan kami. Satu-satunya yang bisa kami andalkan hanya Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Kau. Haleluya. Oh kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Harapan kami hanya padamu. Oh Yesus, tinggikan Engkau terus. Haleluya. Katakan harapanku di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari segenap hati katakan harapanku di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari bersama-sama kembali katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Selama-lamanya kami aman di dalam-Mu Tuhan. Selama-lamanya kami percaya di dalam-Mu Tuhan. Selama-lamanya kami berpegang dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Dan kami percaya bahwa kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan. Sekali Yesus, sampai selama-lamanya Yesus. Dan itu yang kami percaya di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, hanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
ku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus selamanya. Yesus, harapan ku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya. Yesus, harapan ku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi panggil Dia, katakan, sekali Yesus selamanya. Yesus, harapan ku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Apapun boleh terjadi, apapun bisa berubah, apapun bisa tergantikan, tapi Yesus Kristus tetap sampai selama-lamanya. Kau tidak pernah berubah, Kau Tuhan yang tidak terbatas. Kami yang terbatas dalam segala sesuatu, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Maka setiap harapan kami yang kami letakkan kepada Tuhan, itu menjadi sumber sukacita, menjadi kekuatan yang tak terbatas. Kami percaya bahwa kalau pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan, diizinkan boleh berdiri di hadapan Tuhan dan menaikkan pujian penyembahan. Itu sebuah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu, hamba berdoa biar siapapun yang hadir hari ini, semua dalam lawatan Tuhan, semua dijumpai Tuhan, semua diurapi Tuhan, semua diberkati Tuhan. Karena kami percaya tidak pernah ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan selalu punya rencana, Tuhan selalu punya bagian yang terbaik bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, aku melepaskan berkat buat setiap anak-anak Tuhan. Satu persatu dilawat dan dijumpai Tuhan. Aku berdoa mereka semua menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, menang atas segala perubahan musim dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tidak terkapar di rumah sakit, mereka tidak terkapar di meja operasi. Mereka menang atas segala penyakit apapun juga. Di tangan mereka ada berkat, apa yang mereka kerjakan diberkati berhasil. Kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi kami mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami, buka hati kami. Roh Kudus yang ambil alih dari awal pertengahan sampai dengan selesai, berbicara bagi kami di sesi yang pertama ini. Tuhan, lawat setiap anak-anak-Mu, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati, sama-sama dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Before you sit, sebelum Anda duduk, mari kita bersama-sama declare apa yang kita percayai di dalam firman yang sebentar kita akan terima. Bersama-sama dengan saya katakan, aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan, satu-satunya kebenaran yang mampu memberikan kemerdekaan. Aku mau hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku firman dan didewasakan dalam iman. Segala kemuliaan bagi Yesus. Amin. Selamat datang di Zion Church of Christ. Happy Sunday, dan saya berdoa di bulan ini, bulan yang terakhir di tahun 2023, bukan berarti menjadi sebuah akhir, tetapi menjadi perjalanan yang terus berkelanjutan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya di sepanjang bulan Desember ini,
kita berbahas mengenai tema kita tentang hope, tentang harapan. Kita berbahas mengenai welcome Christ in hope. Minggu lalu saya jelaskan sedikit, biasanya orang kalau berbicara mengenai harapan dimulai di awal tahun. Tapi kenapa kok Zion Church malah mulainya di akhir tahun? Ini memberikan sebuah petunjuk yang kuat bahwa berharap itu bukan cuma di awal perjalanan, tapi berharap adalah terus-menerus di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Karena tanpa harapan kita gak mungkin bisa punya kehidupan, saudara. Tanpa harapan kita gak pernah bisa punya keyakinan untuk bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Itu sebabnya saya percaya di bulan Desember ini ketika tema ini yang kita angkat, Tuhan mau mengajarkan yang ajaib buat setiap kita bahwa orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, mereka tidak akan pernah dikecewakan. So hari ini judul yang saya bawakan berbicara mengenai The Unlimited Hope. Artinya saudara, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Pada waktu kita menaruh harapan kita kepada Dia, maka segala berkat yang tak terbatas pun Tuhan telah sediakan buat setiap kita. Itu sebabnya kenapa anak-anak Tuhan hidup tenang, hidup selalu sukacita, hidup selalu punya keyakinan. Karena kita punya jaminan. Yang jamin kita bukan manusia, yang jamin kita bukan dunia, yang jamin kita bukan perusahaan manapun. Tapi yang jamin kita adalah Tuhan. Kita tahu sendiri perusahaan besar, perusahaan hebat di dunia ini pun bisa mengalami kolaps. Bisa mengalami kebangkrutan dan bisa mengalami yang namanya kesulitan dalam pekerjaan, bisnis, karir mereka. Tapi orang-orang yang berharap sama Tuhan, dia akan punya jaminan ketenangan. So saya bagikan ayat ini di awal pembukaan di dalam Yeremia pada pasal 17. Sama-sama yuk dengan saya, kita baca ayat ini dengan keras. Pada ayat yang ke-7, 3, 2, 1, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lagi dengan keras, 3, 2, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Anda bisa lihat teks di sini menaruh harapan, ya. Menaruh harapan. Kata menaruh harapan kalau kita lihat di dalam terjemahan King James Version itu menggunakan bahasa Inggrisnya adalah trust. Trust ini berarti menaruh kepercayaan, ya, menaruh percaya kepercayaan. Artinya kita harus mengambil sebuah keputusan yang bulat untuk menaruh percaya kita bahwa hanya dengan Tuhan saja maka segala sesuatunya dapat terjadi. Itu dulu. Artinya seperti ini saudara, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan terlebih dahulu. Dengan kata lain, kita harus bertumpu dulu kepada Tuhan. Baru kita bisa menaruh harapan sepenuhnya atau trust kepada Tuhan. Misalkan saudara datang ke dalam ruangan ini, saudara duduk di kursi itu. Anda hanya bisa percaya kursi itu bisa menampung bobot tubuh Anda pada waktu Anda meletakkan seluruh bobot tubuh Anda pada kursi itu. Betul ya? Anda duduk, seluruh bobot Anda letakkan di situ kan? Coba seandainya Anda duduk, tapi Anda ragu. Duduk tapi Anda tahan gitu. Anda sambil tahan, duduk tapi nahan. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti pegel ya. Kira-kira saudara punya keyakinan gak bahwa kursinya akan bisa menahan saudara? Gak bisa, karena saudara belum meletakkan semua. Letakkan semua. Itu gambarannya. Jadi kita taruh dulu semuanya sama Tuhan. Baru kita bisa percaya sama Tuhan. Taruh dulu. Terkadang kita paham dan memiliki informasi yang cukup bahwa Tuhan itu baik. Tuhan adalah penyedia kebutuhan kita. Siapa sih yang gak tahu itu? Tetapi banyak dari kita yang tidak bisa menaruh percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan. Oke. Saya ambil contoh misalkan seperti ini. Ada let's say namanya Sarah. Ada seorang wanita bernama Sarah. Sarah telah mengalami berbagai macam kesulitan di dalam kehidupannya dia. Dia telah mengalami kehilangan pekerjaan, masalah kesehatan yang serius. Terus Sarah ini juga mengalami kegagalan dalam hubungan. Mungkin diputusin atau di PHP-in, I don't know. Meskipun Sarah tahu bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kehidupannya Sarah. Tetapi dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut membuat Sarah sulit untuk percaya penuh pada rencananya Tuhan. Sarah bisa saja mungkin merasa frustrasi, kecewa, bahkan ragu. Apakah Tuhan benar-benar memperhatikannya dia? Nah meskipun Sarah memiliki pengetahuan
dia sudah sering gereja, dia punya pengetahuan tentang sifat baiknya Tuhan. Tetapi ketika Sarah diperhadapkan pada penderitaan dan ketidakpastian, ini yang terjadi, saudara. Anda bisa lihat baik-baik. Kepercayaannya terhadap rencana Tuhan dapat saja atau mungkin saja terguncang. Makanya dalam perjalanan hidupnya Sarah mungkin sudah berjuang nih dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Misalkan seperti, kenapa ya Tuhan mengizinkan penderitaan ini? Atau mengapa rencananya Tuhan kok kayaknya sulit ya untuk saya pahami? Mirip-mirip gak dengan kehidupan kita? Ya kan, kita bertanya sama Tuhan. Nah, meskipun Sarah tahu bahwa Tuhan itu baik, mengatasi keraguan dan kesulitan itu menjadi bagian dari perjalanan kerohaniannya dia untuk mengatasi itu. Dan saudara pahami baik-baik. Contoh ini mencerminkan realitas bahwa banyak orang yang meskipun memiliki keyakinan akan kebaikan-kebaikannya Tuhan, tetapi ketika menghadapi tantangan kehidupan, itu membuat mereka sulit untuk percaya penuh dan dapat menerima setiap rencana Tuhan atas kehidupan mereka. Jadi saudara, dalam melakukan segala sesuatu, baik yang namanya rohani maupun jasmani, kita harus taruh ini tadi, trust kepada Tuhan. Oke, jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan mau ajarkan buat setiap kita, yuk taruh trust kita sama Tuhan. Hari ini saya akan ajarkan saudara, saya akan mengajak saudara untuk membagikan berkat ini bahwa ada 2 pelajaran yang harus kita pahami tentang ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ya, ada dua hal aja yang saya bagikan buat saudara. Ketika saudara tahu akan 2 hal ini, maka saudara akan mengerti bahwa Anda punya the unlimited hope. Anda akan punya pengharapan Anda punya trust Anda sama Tuhan, itu menjadi luar biasa. Yang pertama, saudara, bahwa percaya kepada Tuhan itu ternyata memerlukan yang namanya ujian. Ya, percaya sama Tuhan ternyata butuh ujian. Untuk membuktikan apakah kita ini benar-benar percaya sepenuhnya yang tadi saya katakan di awal kepada Tuhan, atau kita hanya sekedar percaya atau percaya biasa saja, maka percaya itu perlu harus mengalami yang namanya ujian. Makanya hidup ini gak pernah lepas dari yang namanya ujian. Saudara kuliah bisa lulus juga pasti ada ujian. Anda gak bisa masuk ke level yang lebih tinggi kalau tidak ikut ujian. Walaupun kita sekolahkan anak udah bayaran mahal, bayaran yang tidak murah, tapi tetap aja harus ujian. Kita gak bisa bilang sama sekolah, Bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolah, saya minta tolong, kan bayarannya gak murah nih anak saya di sini. Jadi saya minta tolong dong, anak saya tidak usah ikut ujian, ya gak bisa. Ternyata untuk pindah ke level kelas selanjutnya harus melewati yang namanya ujian. Hidup ini ternyata percaya kepada Tuhan pun mengalami yang namanya ujian. Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus pada pasal 3, pada ayat 13. Dikatakan begini, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Oke, 14 ini garis bawahi. 15, jika pekerjaan terbakar, dia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, dari teks ayat ini ditegaskan bahwa sekali kelak pekerjaan kita, masing-masing pekerjaan kita, pekerjaan setiap orang akan kelihatan. Yaitu ketika diuji, katanya dengan apa? Dengan api. Api ini berbicara apa sih? Ada kesusahan. Pasti kita berhadapan dengan kesusahan, ada masalah. Ada gesekan, betul ya? Dalam kita membangun hubungan, ya kan, gesekan yang terjadi dalam hubungan antar sesama, hubungan antara jemaat, dan lain sebagainya. Jadi dalam hubungan pelayanan ini pun juga ada gesekan, pasti ada perbedaan di antara mereka. Jadi apapun yang terjadi di tahun 2023 ini sebenarnya, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, saudara saya sarankan jangan anggap itu sebagai masalah atau sebuah persoalan yang besar banget. Tapi pandanglah itu seperti ayat ini bilang. Masalah apapun, pandanglah itu sebagai tempat Tuhan sedang menguji pekerjaan kita. Amin.
Tuhan sedang menguji apa yang kita sedang kerjakan di dalam pekerjaan hidup kita ini. Baik pekerjaan dalam melayani Tuhan atau maupun pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan marketplace, dalam kehidupan jasmani. Itu sedang ada ujian. Makanya jika pekerjaan yang dibangun, pekerjaan yang kita rintis, dikatakan oleh ayat ini, tahan uji atau tahan banting, maka orang itu akan dapat upah, ayat 14-nya. Lihat, oke. Karena berkat itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Berkat itu seperti pohon ditanam tepi air. Dia akan selalu menghijau dan menghasilkan buah, gak kekeringan. Tapi sebaliknya jika pekerjaan yang dibangun itu terbakar seperti ayat 15, atau dikatakan tidak tahan uji, oke, maka orang ini akan mengalami yang namanya kerugian. Ya. Jadi orang yang memutuskan ketika dia berhadapan dengan masalah dan dia memutuskan untuk bertahan dalam ujian, jawabannya jelas, maka orang itu pasti akan mendapatkan untung. Tetapi ketika kita berhadapan dengan ujian, entah itu ujian di pekerjaan, di bisnis Anda. Setiap kita akan mengalami ujian. Ujian itu bukan hanya ketika Anda sukses. Anda sedang tidak sukses pun akan ada ujian. Setiap kita akan selalu diuji. Bahkan ujian kalau buat saya hamba Tuhan, ujiannya adalah apa? Semakin naik, semakin dipakai dalam pelayanan. Itu seringkali ujiannya buat kita adalah kita menyepelekan firman itu sendiri. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh kenapa? Karena dia pikir dia dekat sama Tuhan, bedanya cuma beberapa senti aja. Jadi dia pikir peraturan firman Tuhan bisa dia manipulasi dengan berbagai macam cara. Sedih sekali memang melihat orang-orang hamba-hamba Tuhan yang mengalami kejatuhan di dalam kehidupan mereka. Tapi itulah hidup. Kita berhadapan dengan ujian-ujian di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan diuji di dalam perjalanan kehidupan kita. Di bisnismu, di pekerjaanmu, kita semua diuji kok. Kita akan mengalami ujian. Tapi keputusannya sama kita. Ketika kita memutuskan untuk enggak tahan uji, akhirnya tergoda, maka kita akan mengalami banyak kerugian. Oleh sebab itu, jadikanlah setiap persoalan atau masalah sebagai bukti. Bukti apa? Bukti bahwa kita menaruh harapan, menaruh trust kita sama Tuhan. Seperti perkataan Yakobus. Yakobus berkata di dalam pasal 1 pada ayat yang kedua. Dikatakan dengan jelas, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Aneh ya? Banyak masalah bilang apa? Bahagia. Sebab kamu tahu. Bilang sama-sama, saya tahu. Oke, lihat kanan kirinya bilang, kamu tahu. Ya, sebab kamu tahu bahwa ujianmu, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oke. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi saudara, ketika sedang terjadi persoalan masalah, sebenarnya Anda sedang dibikin matang sama Tuhan. Mungkin kalau saudara bilang, kok masalahnya belum beres Pak? Mungkin kamu belum matang. Jadi lagi dibikin matang. Kematangan saya hari ini dengan kematangan saya 10 tahun yang lalu berbeda. Saya berubah. Bukan berarti saya sudah selesai dalam prosesnya. Terus ada tingkatan lagi yang Tuhan sedang buat. Saya itu gak mungkin seperti ini kalau tidak melalui yang namanya ujian. Nah, tahu gak saudara? Yang paling kuat menguji saudara itu siapa? Yang paling kuat menguji saudara adalah orang yang ada di sebelahmu. Nah, itu dia. Pasanganmu itulah orang yang paling akan menguji Anda. Luar biasa. Saya punya pasangan, saya punya istri, seorang anak manja. Dari sejak kecil gak pernah kerja, beresin apapun di rumah. Semuanya udah ada pembantu. Omanya sayang dia, tante-tantenya sayang, omnya sayang. Semua sayang sama dia. Dia punya telunjuk ajaib. Kalau dia sudah menunjuk sesuatu, itu barang harus jadi. Gitu saudara. Kalau dia punya sabda yang luar biasa. Bila mana dia bersabda pengen sesuatu, itu pun langsung terjadi.
Jadi saudara, pada waktu saya memutuskan menikah dengan dia, tahu nggak kata-kata pertama yang diucapin? Kalau kamu married sama saya pengen punya pembantu 10. Bayangin lu saudara. Pembantu 10, saya bilang, sayang kalau kita nikah, rumah kita nggak besar, pembantu kita 10, pembantu tidur di kamar, kita tidur di toilet. Saya bilang, gimana? Wih, istri saya seorang yang berprinsip, apa yang dia mau, orang nggak boleh nolak dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara ketemu dengan istri saya sekarang, dalam artian ngobrol sama dia dengan dulunya, itu jauh berbeda. Saya diproses melalui dia. Dia pun diproses melalui saya. Karena saya bukan seorang yang yes bos saja. Saya adalah orang yang juga strict juga. Kalau saya nggak suka ya saya bilang nggak suka juga. Jadi seringkali gesekan, iya. Tapi dalam gesekan-gesekan tersebut justru membuat saya jadi matang. Justru membuat saya berubah. Justru membuat dia berubah. Kalau dulu dia maunya dia A, kita harus ngikutin, saya harus ngikutin. Tapi kalau sekarang udah berubah. Setiap kali ada keputusan dia tanya dulu sama saya, menurut papi bagaimana baiknya. Kalau saya bilang enggak, ya udah dia nurut enggak. Oh jangan dulu, nggak bisa. Ya kan? Itu nggak ada di kamusnya dia. Nah itulah yang saya katakan tadi. Ini memperoleh buah yang matang, kita diproses. Sebuah ujian ini membuat kita berubah. Dalam contoh peristiwa Rahel istrinya Yakub. Rahel ini nunggu 7 tahun. Dan dia belajar menaruh harapan sama Tuhan. Untuk minta anak. Supaya dia dikaruniai memiliki anak. Tuhan ingat doanya. Dan Tuhan membuka kandungannya. Di dalam Kejadian 30, mari kita lihat apa yang Rahel lakukan dan apa yang Tuhan kerjakan. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonan Rahel. Harapannya dia. Serta membuka kandungan Rahel. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Nanti saya jelaskan buat saudara kenapa dia berkata Allah telah menghapuskan aibku. Jika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, ini yang terjadi. Maka Tuhan akan ingat kepada kita. Dan jika Allah ingat kepada kita, maka segala sesuatunya pasti terjadi. Ingat kata-kata ini, lalu ingatlah Allah. Kata ingat ini bukan berarti Tuhan tuh pernah lupa. Enggak, Tuhan gak pernah lupa. Yang lupa kita, manusia bisa lupa, tapi Tuhan tidak. Artinya kata ingatlah ini berbicara bahwa Allah gak pernah melupakan. Tetapi ketika kita menaruh harapan kita sama Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan selalu diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa doa-doa kita begitu kuat. Sehingga kairos atau waktunya Tuhan pasti terjadi bagi kehidupan Anda. Makanya perhatikan peristiwa yang terjadi sebelum Rahel punya anak. Lihat bedanya nih. Akhirnya Rahel kan memiliki anak. Tapi lihat, di mana dia sebelum punya anak, Rahel harus mengalami ujian dulu. Dalam Kejadian 30 kita mundur. Pada ayat yang pertama dikatakan ketika dilihat Rahel bahwa dia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburu dia kepada kakaknya. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak. Saya highlight di sini, kalau tidak aku akan mati. Dia bilang begitu. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan dia berkata, akukah pengganti Allah? Aku yang telah menghalangi engkau mengandung. Saudara ini menarik ya. Dari teks ayat ini jelas. Yang punya benih itu laki-laki. Yang punya benih itu laki-laki. Yang menentukan jenis kelamin anak Anda cewek atau cowok itu laki-laki. Makanya dari teks ayat ini jelas. Yang punya benih laki-laki. Jadi hanya laki-laki yang bisa membuat seorang wanita hamil. Wanita gak bisa hamil sendiri. Dia perlu benih. Dan yang menentukan benihnya apakah nanti jadi perempuan atau laki-laki? Ya laki-laki juga yang menentukan. Karena kromosomnya perempuan X dan X. Sedangkan laki-laki X dan Y. Jadi kalau laki-laki ngasihnya X, maka anaknya cewek. Tapi kalau laki-laki ngasihnya Y, maka anaknya cowok. Jadi powerful ya. Laki-laki itu powerful. Dia yang menentukan adanya benih. Makanya dia kenapa disebut dengan kepala. Perhatikan baik kata Rahel, kalau saya nggak punya anak saya mati. Di daerah timur dekat itu saudara, filosofi yang dipercayai adalah kalau seorang wanita nggak punya anak, maka dia akan dipandang hina. Karena itulah makanya ucapan Rahel ini adalah ucapan dalam keadaan putus asa. Sama dengan kisahnya Sarah istrinya Abraham. Yang menuntut Abraham untuk menghampiri budaknya Hagar. Dalam Kejadian 16 pada yang kedua. Untuk dia punya anak dari keturunan budaknya. Akibatnya saudara sama seperti Rahel. Rahel memilih jalannya sendiri. Mirip juga kan? Rahel mengulangi seperti Sarah.
Dan kalau saudara baca lagi pada ayat yang ketiga, di situ dikatakan dia memberikan Bilha budaknya sama Yakub. Dan saudara kepada Yakub supaya dia melahirkan anak di pangkuannya Rahel. Nah dalam menaruh harapannya Rahel sama Tuhan, ternyata Rahel mengalami ujian dan dia sempat tidak tahan uji. Mungkin kita mirip juga, mungkin kita juga pernah gak tahan uji. Tapi di sinilah pelajarannya, bahwa menaruh harapan kepada Tuhan itu memang harus mengalami yang namanya ujian. Nah apakah kita mau memutuskan untuk memilih jalannya kita sendiri seperti Rahel, atau kita memutuskan untuk menanti dengan sabar sesuai dengan waktunya Tuhan. Coba cek dulu. Kita mau seperti ini Alkitab itu terbuka saudara. Dikasih contoh nih orang-orang yang salah nih. Dia pernah salah, dia pernah menuntut. Makanya saya katakan sama saudara, hidup itu setiap harapan yang kita taruh, kepercayaan kita sama Tuhan ternyata harus melewati yang namanya ujian. Jadi kalau saudara berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan tantangan, jangan panik. Jangan gelisah. Saudara harus percaya gini, oh ada maksud baik di balik ini. Saya mau naik kelas nih, ya kan? Saya mau dibuat matang sama Tuhan. Dan Tuhan mau percayakan saya yang lebih besar lagi. Bilang amin dulu nih. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, pelajaran yang kedua. Percaya kepada Tuhan itu ternyata memerlukan keberanian. Harus berani. Maksudnya bagaimana nih? Anda masih ingat gak kisahnya dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai 15. Bagaimana ketika diketahui Firaun dan pasukan Firaun pada waktu Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan. Firaun mengejar bangsa Israel. Oke, yang telah keluar dari Mesir. Makanya pada waktu Israel sampai di tepi laut merah. Mereka ketakutan dan berseru-seru sama Tuhan. Tetapi yang ajaibnya adalah apa? Musa berdiri dan Musa berkata kepada semua bangsa Israel. Musa bilang seperti ini di dalam Keluaran pada pasal 14. Saya lihatin kepada saudara. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, saya highlight. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Ini belum terjadi tetapi Musa sudah mengatakannya. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Gak gampang loh ngomong seperti Musa. Dalam situasi di belakang orang-orang Firaun lagi ngejar mereka. Dan di depan adalah lautan yang dalam. Udah mentok gak ada kejalan lagi. Dan bersama-sama dengan Musa orang-orang Israel yang menuntut sambil berkata, Musa gak ada kuburankah di Mesir sampai kami harus mati, dibuat mati di sini oleh Firaun. Semua orang menuntut Musa, tapi saya suka kata-kata ini. Musa bilang jangan takut. Dan Musa berani memperkatakan kata-kata Tuhan. Ayat 14-nya, Musa bilang, Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan apa? Diam saja. Kata jangan takut yang di atas, ya, itu artinya beranilah. Jadi hari ini saya katakan sama saudara, beranilah. Dan kata diam itu bukan berarti takut dan gak berbuat apa-apa. Orang yang takut kan gitu kan gambarannya, diem aja gitu. Tetapi kata diam itu adalah menaruh percaya sepenuhnya kepada pembelaan Tuhan. Itu dia. Saudara, Tuhan pasti bela Anda, amin. Makanya Anda perlu berani. Makanya berani yang dimaksud adalah berani karena apa? Karena punya pengalaman dengan Tuhan di masa lalu. Berani punya pengalaman karena Anda berani karena punya pengalaman dengan Tuhan di masa lalu. Maksudnya gini, kalau sekarang kita di Desember ya, bulan Desember. Kalau kita dari awal tahun 2023 di Januari, ini kita telah jalani setiap bulannya sampai bulan Desember, itu semuanya karena pertolongan Tuhan dan kita bisa lewatin semuanya masalah-masalah yang ada. Betul gak? 2023 ada masalah gak? Ada tantangan gak? Ada pergumulan gak? Oke, sempat mengeluh gak? Iya, kelihatan dari wajah saudara ya. Tapi saudara lihat, dari Januari, sekarang kita ada di bulan apa nih? Desember. Kita bisa lewatin semuanya, itu karena apa? Pertolongan Tuhan. Nah ini yang saya mau ajak saudara, ingat itu. Makanya beranilah untuk percaya pada waktu saudara menarik ingatan saudara kepada perjalanan-perjalanan tadi, bahwa Tuhan menyertai, maka Anda akan punya keberanian untuk percaya ketika mengakhiri 2023 juga percaya bersama dengan Tuhan.
Jangan pernah melupakan perbuatan Tuhan di masa lalu. Saya nggak tahu nih mujizat apa yang Tuhan pernah buat di masa lalu. Coba ingat-ingat lagi. Coba pandang. Ingat kesetiaan Tuhan yang telah menyertai di setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Sehingga kita bisa punya keberanian untuk bisa melangkah di hari esok dengan tetap menaruh trust kita sama Tuhan. Saya ambil contoh sederhana adalah seorang yang bernama Daud. Mari kita lihat Daud nih pada waktu diwawancara. Daud diwawancara loh sebelum berhadapan dengan Goliat. Ini wawancaranya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Kata Saul gini, apa yang membuat saya yakin kamu bisa menang lawan Goliat? Nah ini nih wawancaranya nih. Dan ini jawaban Daud. Kata Daud gini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Daud memberikan kesaksian kepada Saul. Bahwa di masa lalu dia pernah punya pengalaman di waktu sebelumnya. Dia berani menantang Goliat karena dia pernah punya pengalaman mengalahkan cakar singa dan cakar beruang. Daud punya keberanian karena ini. Daud berani berhadapan dengan Goliat. Ini Goliatnya. Karena di sini dia sudah pernah mengalahkan cakarnya beruang sama cakarnya singa. Dia flashback ke belakang ingatan itu yang membuat dia yakin bisa mengalahkan Goliat. Daud berani menaruh harapannya kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah menyertai Daud dalam mengalahkan singa dan beruang, maka Daud percaya bahwa dia juga percaya bahwa Tuhan juga akan menyertainya untuk mengalahkan Goliat. So, lihat di sini. Saya mau ajak saudara untuk lihat baik-baik. Yang bermain di sini apa? Memori. Bilang sama-sama memori. Oke, memori itu penting. Memori kita akan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu yang luar biasa itu tadi. Mujizatnya, pertolongannya, keajaibannya. Memori tersebut membuat kita punya keberanian untuk kita melangkah memasuki hari esok. Sebaliknya, kalau memori kita arahkan kepada kegagalan, kepada ingatan akan kesalahan-kesalahan kita, dan segala kecemaran-kecemaran yang telah kita buat, serta kita cuma ngingetin setiap luka yang pernah terjadi. Oke, kita cuma mengingat bagaimana kita pernah ditinggal, kita pernah dilukai, masa kecil yang mungkin gak bahagia, cuman ingatan kita kepada itu terus. Saya kasih tahu, ingatanmu ke arah yang negatif hanya akan membuat engkau lumpuh dan kesulitan untuk bisa berharap akan masa depan. Ingatan itu pengaruh. Makanya gak salah, Geisha bikin lagu. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Hapuskan memoriku tentang dia. Kita gak berdoa, Tuhan lumpuhkan ingatan saya. Oh enggak. Kalau saudara didoain lumpuhkan ingatan, on langsung. Jadi once blonce, on cekali, blon cekali. Enggak gitu. Iblis seneng kalau saudara cuman larinya, ingetnya kepada segala kerusakan yang sudah terjadi. Cuman ngingetin itu mulu. Anda kan gagal, Anda lumpuh. Anda gak bisa punya keyakinan akan masa depan. Bedain sama mamanya Yesus. Mamanya Yesus Maria dalam Yohanes 2 ayat 3-5. Itu mencatat. Pada waktu Maria mengetahui di pesta pernikahan itu mereka kekurangan anggur. Yang di Kana. Apa yang terjadi? Maria taruh harapannya kepada Yesus. Maria berani suruh para pelayan. Hey, apapun yang dilakukan oleh Yesus ini, just do it gitu loh. Lakukan apa yang Yesus perintahkan. Kenapa Maria sangat yakin Yesus bisa melakukan mujizat? Karena Maria punya pengalaman mujizat bersama Yesus. Pada waktu dia membesarkan Yesus. Mungkin Maria pada waktu mau memasak, dia bilang, Yesus, gas kita habis gitu. Kata Yesus, tenang ma. Gas nyala lagi gitu saudara. Mungkin ya, Yesus bikin mujizat-mujizat yang gak tercatat gitu. Dari sejak kecil sampai dengan hari itu di Kana, pada waktu mereka kekurangan anggur, Maria sudah banyak pengalaman mujizat yang dia simpan di dalam hatinya. Nah, memori-memori itulah yang membuat Maria yakin bahwa Yesus pasti bisa melakukan mujizat di pernikahan di Kana tersebut. Alkitab memang tidak menuliskan detail masa kecil Yesus.
Apa saja yang Yesus sudah buat. Tetapi Maria menyimpan semuanya di dalam hatinya dia. Itu dia. Bahkan Yohanes 21 pada ayat 25 mengatakan masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi kalau semuanya harus ditulis mujizat-mujizatnya, maka agaknya dunia ini gak dapat menampung semua kitab yang harus ditulis. Jadi saudara bisa lihat, taruh harapan sama Yesus. Ya kan? Pengalamanmu dengan Yesus itu membuat kau bisa berserah dan menaruh harapanmu penuh sama dia. Bahkan penulis Amsal 3 ayat 5-6 mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan-jalanmu. Saudara, hari ini saya ingatkan bagi setiap kita di hari ini. Mari andalkan Tuhan. So taruh trust, taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Dan taruhlah bukan separuh hati, tapi sepenuh hati. Supaya kita menjadi apa? Menjadi orang percaya yang mengalami berkat-berkat seperti pohon tadi yang ditanam di tepi aliran air. Makanya ketika saya bangun gereja ini, Tuhan ingatin saya. Seringkali kita jadi gembala, godanya apa? Tuhan kirimin orang-orang kaya datang ke gereja kami Tuhan. Doanya gitu. Tuhan kirimin agar orang-orang yang duitnya banyak bantu gereja ini. Tapi tahu gak saudara, Tuhan ingetin saya apa? Kamu harus berdoa buat orang-orang yang bersama-sama dengan kamu. Berkati mereka, orang-orang yang bersama dengan kamu. Karena orang-orang yang bersama kamu didoakan, diberkati, mereka diberkati, gerejamu pasti diberkati. So, doa saya adalah Anda yang ada di gereja Zion Church of Christ ini. Saya keep praying for you. Doa saya gak main-main. Saya berani doain. Doa saya ada jelas. Jelas saya ngomongnya. Ada pengusaha yang datang sama saya yang sampai hari ini sama-sama dengan saya. Saya berdoa buat dia. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu diberkati, pegang proyek puluhan miliar, saya gituin. Kaget dia. Kok bisa Pak? Iya. Dan hari ini dia ketemu saya tadi pagi, dia cerita, hari ini pekerjaan bisnis proyeknya luar biasa lagi berturut-turut. Jadi saya bilang saya berkatin. Jadi saya berkatin orang-orang yang ada di Zion. Saya gak harapin orang yang dari luar, dari mana datang begitu, bawa duit. Nih saya bantu gereja Bapak. Enggak, itu urusan Tuhan lah kalau Tuhan mau kirim mereka. Tapi yang saya doakan adalah orang-orang yang bersama-sama dengan saya. So nama-nama Anda ada di dalam catatan saya. Amin. Ada di dalam catatan saya. Saya doa buat saudara semuanya. Satu persatu saya lepaskan berkat buat Anda. Anda diberkati luar biasa. Anda diberkati terus dalam bisnis Anda. Nama-nama Anda saya lepaskan kuasanya. Yes. Ya, saya nggak langsung bilang untuk Anda yang masih jadi karyawan langsung pegang puluhan miliar, tidak. Mulai dari puluhan juta dulu, amin. Nanti kita doain lagi, naik lagi, amin. Naik lagi jadi ratusan, oke. Karena kalau sampai saudara masih jadi karyawan, saudara dapatnya puluhan miliar, nanti bini lu 5. Jadi jangan banyak-banyak dulu ya, santai dulu. Tapi percaya itu akan terus up, amin. Makanya saya percaya, itu dia. Lepaskan kata-kata berkat ini, saya lepaskan terus karena harapannya hanya kepada Tuhan, makanya saya lepaskan ini. So saya closing ini saudara. Bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan dari Yeremia 17 ini, pada ayat yang ke-7. Mengajarkan bahwa betapa pentingnya kita taruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Dan kata-kata ini mengajarkan bahwa kita harus mengambil keputusan yang bulat. Untuk apa? Untuk menaruh kepercayaan kita dan harapan kita. Gak pada yang lain tapi hanya pada Tuhan. Menaruh harapan itu tidak sekedar mengerti bahwa oh iya Tuhan itu baik gitu kan. Tapi itu artinya adalah berani mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam segala kondisi. Makanya 2 pelajaran penting yang kita bahas, saya ulang lagi. Bahwa ini perlu ingat baik-baik, 2 pelajaran penting ini. Percaya kepada Tuhan memerlukan ujian. Seperti emas yang diuji dengan api. Begitu juga kepercayaan kita diuji melalui ujian-ujian kehidupan. Karena ini adalah tempat di mana kita harus memutuskan apakah kita akan tetap berpegang pada kepercayaan kita kepada Tuhan atau pada hal-hal yang dunia katakan. Percaya kepada Tuhan itu memerlukan keberanian. Berani menaruh percaya kepada Tuhan itu membutuhkan keberanian saudara. Karena kita memiliki pengalaman. Sudah dijelaskan tadi, pengalaman dengan Tuhan di masa lalu. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu setia. Amin. Sama-sama katakan Tuhan setia. Keberanian juga datang dari mengingat karya-karya Tuhan yang telah menyertai perjalanan kehidupan kita. Saudara ingat sendiri,
Mujizat-mujizat apa yang Tuhan sudah kerjakan? Jawaban-jawaban doa apa yang terjadi? Melalui firman Tuhan, kita menggali kebesaran harapan yang diberikan Tuhan kepada kita. Makanya kita mengakui bahwa harapan itu tidak terbatas. Harapan tidak terbatas oleh batasan-batasan dunia ini. Melainkan harapan bersumber dari kekuatan dan kasih Allah yang tidak terukur. Harapan kita tidak berakar pada situasi atau kondisi yang ada saat ini. Tetapi harapan kita berakar pada janji-janji Tuhan yang pasti dan akan terjadi. Sejauh langit dari bumi kata Tuhan, begitu besar pula harapan kita di dalam Kristus. Maka dalam setiap langkah kita, mari kita renungkan ini, bahwa kita memiliki harapan yang mampu memandu kita melalui segala badai. Dan harapan ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita ketenangan, memberikan kita keyakinan bahwa Allah memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. So jangan biarkan diri kita terbatas oleh keraguan atau keputusasaan. I know Anda pernah ragu, Anda pernah putus asa. But jangan biarkan Anda dibatasi oleh itu. Karena harapan yang kita miliki di dalam Kristus adalah sumber kekuatan yang tak terbatas. Dan hari ini saya ajak saudara, mari hidup dengan penuh keyakinan. Mari hidup dengan penuh antusiasme, mengetahui bahwa setiap hari yang sedang kita jalani, ingat ini ya, adalah langkah menuju realisasi harapan yang Allah telah tetapkan untuk kita. Amin. Amin. Jadi setiap kali saudara jalan jangan begini, aduh susah hidup gue nih, aduh gimana gitu. Anda bukan jalan begitu. Tapi setiap kali Anda jalan, Anda sedang percaya, saya sedang menuju berkat itu. Oke, stepnya lagi, saya sedang menuju berkat itu. I don't care apa yang dunia katakan, tapi saya sedang menuju berkat itu. Setiap langkah yang saudara jalani, sedang menuju berkat, sedang menuju berkat. Amin. Ketika engkau mengetahui bahwa setiap hari langkah menuju realisasi untuk kehidupan kita, maka saudara bukan lagi menjadi langkah dalam ketakutan, tapi langkah saudara dalam keberanian percaya sama Tuhan. Mari saya ajak saudara bangkit berdiri. Kita mau hampiri Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa menyertai kami. Janji-Mu dahsyat. Kami percaya Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Thank you Jesus. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku
yang sanggup menggenapi firman-Ku, bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi iman-Ku, bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku katakan, Iman-Ku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. kami katakan kembali. Iman-Ku bersepakat percaya kuasa-Nya. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima apa yang Tuhan telah rencanakan. Kami terima apa yang Tuhan telah tetapkan. Kami terima setiap kehendak. Karena kami percaya apapun yang datang dari Tuhan itu semuanya adalah kebaikan. Tuhan tidak pernah mengizinkannya negatif. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu yang sulit tanpa maksud di balik itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. So hari ini kami belajar, harapan kami tidak terbatas dengan Tuhan yang tidak terbatas, dengan berkat-berkat yang tidak terbatas. Kami percaya jaminan Tuhan, kemurahan Tuhan, kekuatan pertolongan Tuhan ada bersama kami. Kami terima berkat-Mu dan kami percaya perjalanan kami tidak pernah sendiri, perjalanan kami tidak pernah sia-sia. Kami punya keyakinan dengan berkat ini kami bisa pergunakan bagi kemuliaan di dalam nama Tuhan. Hidup hanya sekali, kami pergunakan itu menjadi berarti. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kita semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Amin. Haleluya. Terima kasih Pastor Romi Matulesi untuk firman Tuhan yang luar biasa. Mari sekali lagi kita berikan apresiasi untuk Pastor Romi Matulesi. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pastor Romi beserta dengan keluarga. Kembali lagi hari ini kita diingatkan untuk selalu berharap kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya pernah membaca sebuah tulisan kalau kita bisa bertahan hidup tanpa makan sebulan, tanpa minum seminggu, tanpa bernafas 1 menit, tapi kita tidak bisa bertahan hidup tanpa harapan. Hendaknya kita selalu berharap kepada Tuhan Yesus agar kita bersemangat selalu dalam kehidupan ini apapun tantangan dan masalah kita. Mari kita satukan hati untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Mari kita satukan hati, kita puji Dia, kita sembah Dia. Kami pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Kaulah Imam besar Maha Agung. Kau pemilik hidup kami Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Ku
Baik, kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Firman Tuhan mengingatkan Anda dan saya bahwa setiap kali kita makan tubuh Kristus, minum darah Yesus, Anda dan saya kita ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kita. Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka Tuhan pasti menggenapi. Percayalah saudara, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi bagi setiap kita. Jangan pernah ragu, kita mengakhiri 2023 tidak pernah sendirian. Pasti senantiasa bersama dengan Tuhan dan jaminan-jaminannya menyertai setiap kita. Angkat rotinya dengan iman, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal oleh korban darah Kristus. Maka mulai hari ini kami bersama keluarga termeterai sebagai warga kerajaan sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Silahkan pasukan malaikat jagai kami, proteksi kami, dimanapun berdiri melangkah, tidak celaka, bebas dari maut. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, pelayanan kami, bahkan mengakhiri 2023 berkat Tuhan berkelimpahan atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita dua-dua. Mari kita mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat. Urapan Tuhan yang mengajarkan kuasa di balik minyak urapan yang dimujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengangkat inilah minyak urapan. Setiap tetes punya kuasa ngusir setan, setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan segala penyakit.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberi perintah kepada para murid dan juga dimanapun Injil diberitakan, apa yang diperbuat oleh seorang wanita yang telah mengurapi kepala Yesus dengan minyak, itu juga menjadi berita yang juga disampaikan. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Anda boleh teteskan atas kepala saudara, setiap pot, setiap botol ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, kuasa, berkat, pertolongan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Maka Tuhan juga kami percaya Amsal 18 ayat 21 mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Mari sama-sama dengan saya saudara, kita angkat tangan kita berkati diri kita. Lepaskan kata-kata mujizat ini. Sama-sama katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan untuk setiap berkat yang terjadi atas kehidupan setiap kita. Maka teman-teman, setiap keluarga yang hadir hari ini, semua dijumpai Tuhan. Berkati setiap mereka di bulan Desember. Setiap target-target usaha, karir, pekerjaan mereka diberkati, pasti berhasil. Dalam nama Yesus mereka diangkat naik jadi kepala bukan ekor. Tubuh mereka sehat, tidak sakit-sakitan. Rumah tangga mereka damai sejahtera, sukacita, saling mengasihi, saling mengampuni. Anak-anak muda diberkati masa muda mereka, takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, diberkati berhasil apa yang mereka sentuh pegang kerjakan. Maka aku juga memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Maka bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia melewati 2023 pasti dijaga pasukan malaikat, diberkati dalam anugerah Tuhan. Dari Papua, Aceh, Miangas, Pulau Rote, Nusantara dalam berkat. Setiap kota-kota Indonesia diberkati. Persiapan masuk pemilu 2024 berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Segala bentuk rancangan jahat orang untuk bikin kegaduhan kami tolak dalam nama Yesus. Maka berkati gereja Zion Church of Christ, diberkati senantiasa. Persiapan acara Natal, yaitu Natal gereja Zion Church of Christ yang akan diadakan pada tanggal 24 Desember jam 18, jam 6 sore. Boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Setiap panitia yang terlibat semua diberkati. Seluruh yang melayani semua diberkati Tuhan. Apa yang mereka korbankan digantikan yang luar biasa. Terima kasih buat setiap jaminan, setiap berkat yang Tuhan sediakan. Maka tangan-tangan yang telah memberikan korban syukur diberkati. Baik melalui transfer bank BCA, QRIS BCA, atau melalui kotak persembahan. Berkat Tuhan berlimpah atas mereka, tidak pernah kekurangan. Anak-anak Tuhan yang menabur di ladang Tuhan terus diberkati dalam segala kelimpahan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka sebentar kami akan pulang. Kami percaya sebagaimana kami datang dengan berkat Tuhan, kami pulang dari tempat ini juga bawa berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati, aminkan berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia, generasi keturunanmu diberkati Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu.